Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina nabiyina wa habibina syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan di dalam pembahasan yang lalu dari kitab Ihya Ulumuddin. Terakhir masih di Kitabul Ilm, di bab ketiga. Kitabul ketiga tentang ilmu, bab ketiga tentang ilmu yang tercela, dan di pasal tentang perubahan pergeseran makna ilmu, yaitu pergeseran makna beberapa lafaz yang terkait dengan ilmu. Itu kita masih membahas tentang pergeseran makna lafaz tazkir, zikir wa tazkir, peringatan, yang asalnya itu maknanya adalah memberi peringatan, ya, itu berubah menjadi qasas, hanya bergeser menjadi cerita. Dan yang cerita pun yang kebanyakan orang yang tidak entos bercerita. Dan begitu ceritanya kemarin yang dikecam oleh Imam Ghazali yang waktu kita jelaskan. Qala Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu li Ibni Umar, berkata Sa'ad, ya, qala Sa'ad bin Abi Waqqas, berkata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kepada putranya Umar bin Sa'ad, "Qad sami'u yusajjid." Dan sungguh telah mendengar siapa Sa'ad bin Abi Waqqas itu akan putranya tadi bersajak. Dia mendengar putranya itu mengucapkan sajak. Maka dalam ini sajak dalam perkataan atau yatasajjak dalam satu naskah yang lain. Itu apa yatasajjak? Apa yusajjid? Hadzal ladzi yubghituka ilai. Inilah yang membencikan engkau kepada saya, katanya si Sa'ad bin Waqqas. La qadaitu hajatak. Saya tidak akan tunaikan hajatmu selamanya abadan, katanya Sa'ad bin Waqqas kepada anaknya karena dia bersajak. Artinya apa? Beliau sebagai sahabat melihat itu sebagai bid'ah, pensajaan dalam ucapan yang dibuat-buat. Karena jauh aja. Dan sungguh telah ada apa? Ada siapa Umar tadi, anaknya Sa'ad bin Waqqas, itu datang kepada bapaknya Sa'ad bin Waqqas dalam hajat, dalam suatu hajat yang dia ingin minta diselesaikan hajatnya tadi. Maka Sa'ad bin Waqqas itu juga meriwayatkan hadis tentang masalah saja itu, hanya beliau mengucapkan ma'utiya mru'un syarran min talaqatil lisan. Kata Rasulullah, kata Sa'ad bin Waqqas, Rasulullah bersabda, ma'utiya mru'un syarran min talaqatil lisan. Tidak diberi seorang itu sesuatu yang lebih jelek daripada lemisnya lidah, daripada licinnya lidahnya. Karena sering dibuat konotasinya kepada yang buruk biasanya. Qad qala sallallahu alaihi wasallam bi Abdullah bin Rawahah, dan sungguh telah bersabda siapa Rasulullah seorang kepada Abdullah bin Rawahah, salah satu penyairnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi sajain, tentang sajak, baina talati kalimat, antara 3 kalimat, jadi berturut-turut. Iyyaka wasajak ya Ibnu Rawahah, kata Rasulullah, hati-hati kamu wasajak, daripada sajak wahai Ibnu Rawahah. Itu peringatan Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Dalam riwayat yang lain dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa para sahabat Rasulullah itu tidak pernah bersajak
Sajak-sajak yang memaksakan diri. Sebagaimana nanti akan dijelaskan itu di kalimat setelahnya, itu akan dijelaskan sajak yang dimaksud apa. Yang tercela itu bahkan saja'ul mahdhuru itu al-mutakallafa atau al-mutakallafu ma zada ala kalimatin, adalah sajak yang mahdzur, yang diberi peringatan tadi, diingatkan. Mutakallaf atau yang dijauhi, yang dihindari. Al-mutakallaf yang, atau boleh juga dijadikan itu khobar mutakallafa, itu sajak yang dipaksakan mazada ala kalimatin atau mutakallafu, jadi bisa sifatnya saja'u mazada al mutakalimatin, itu apa itu apa-apa yang lebih dari 2 kalimat. Sajak yang dikatakan berlebihan itu yang lebih dari 2 kalimat. Kalau masih 2 kalimat masih tidak apa-apa. Walidhalika, oleh karena itu, lamma qala rajulu, ketika berkata seorang laki-laki, fidiyatil janin, tentang diat denda yang harus dibayarkan karena janin yang digugurkan. Jadi riwayatnya di Bukhari, sebagian ya bukan hanya Bukhari, yang lain juga meriwayatkan, tapi juga diriwayatkan di Bukhari. Jadi Rasulullah nggak senang, terutama dalam doa. Itu kalau mensajakkan, artinya sajak yang memaksakan diri. Ada orang yang memang dia itu ahli sastra, dengan itu dia orang itu bisa langsung mengucapkan kalimat-kalimat yang kadang-kadang memang bersajak, yang tidak mutakallaf atau tidak mutakallaf, tidak memaksakan diri. Itu tidak apa-apa. Bahkan Abu Thalib Al-Makki, Sahib Qutul Qulub, mengatakan termasuk yang mereka ada-adakan adalah sajak dalam doa. Maka dikatakan, diriwayatkan dalam satu riwayat, iyakum wasajak fit doa, hati-hati kamu terhadap sajak dalam doa. Bias bi'alikum, cukup bagi seorang dari kalian ayakul untuk mengucap Allahumma yas'alukal jannata wa ma qarraba ilayya min qawlin wa amal. Ya Allah, aku minta surga dan minta apa-apa yang mendekatkan kepadanya, kepada surga berupa ucapan dan perbuatan. Wa a'udzuka minan nar, dan aku minta perlindungan padamu dari neraka. Wa ma qarraba ilayya, dan apa-apa yang mendekatkan ke neraka berupa qaulin wa amal, berupa ucapan dan perbuatan. Sudah dikatakan tadi, sajak yang dilarang itu adalah yang mutakallaf, yang dibuat-buat, itu yang lebih dari 2 kata. Sebenarnya sajak itu sim jim ain, sajak. Itu dalam bahasa Arab sajak, kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi sajak. Sebenarnya sajak itu asal maknanya dalam bahasa Arab, sajak itu artinya suara burung yang indah, itu sajak. Terus sajak dalam perkataan seseorang itu dinamakan sajak karena seolah diserupakan dengan suara yang indah tadi, yang tertata, suaranya seolah indah karena tertata. Maka kalau kalimat yang tertata itu seolah sama dengan sajaknya suaranya burung. Walidzalika qala sallallahu kama qala dzalika rajul, itu oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda ketika orang itu, jadi ada seorang rombongan dari satu kabilah, dia datang ke Rasulullah SAW untuk mengadukan bahwa salah satu perempuan dari kabilahnya yang hamil itu keguguran karena bertengkar ini dengan perempuan sama perempuan, yang satu hamil, yang hamil ini karena pertengkaran itu fisik sampai keguguran janinnya, maka mengadu ke Rasulullah SAW. Maka seorang juru bicara dari kabilah itu berucap sajak, dalam ucapan aduan itu dia bersajak. Maka Rasul tidak menyukai itu.
Sebagian mengatakan riwayatnya si yang mengucap itu adalah rojul, itu maksudnya si Hamal bin Nabirah al-Hudhali, itu putranya Nabirah az-Zubyani al-Hudhali. Nabirah ini salah satu penyair terkenal yang sempat masuk Islam. Ayahnya Hamal ini ya Nabirah. Nabirah ini termasuk penyair Mukhadramin. Ada sahabat namanya Mukhadramin. Sahabat Mukhadramin itu sahabat yang menangi lama hidup di jahiliyah, juga menangi lama hidup dalam Islam. Nabi ini umurnya 60, mengalami 60 tahun jahiliyah, 60 tahun Islam, 120 tahun. Dan Nabi ini seorang penyair. Nabi Ghain bil Ghain, Nabi Ghain. Enggak. Laki. Nabi Zubyani. Pakai muannas Nabi Wah. Iya, Nabi Wah. Itu kemudian asalnya dia penyair jahili, dan kita tahu syair jahili itu kebanyakan isinya ya khamar, ya perempuan, macam-macam. Terus setelah masuk Islam, si Nabi Wah ini berucap syair-syair yang baik, syair nasihat. Maka Rasulullah SAW memuji ucapan syairnya Nabi Wah ini dengan mengatakan la faddallahu faka. Sebetulnya itu pujian. Makna aslinya la faddallahu faka, semoga Allah tidak merusakkan mulutmu. Maka karena berkat doa Rasulullah SAW ini, Nabi Wah itu sampai usia 120 tahun itu giginya utuh. Karena berkat doanya Rasulullah SAW. La faddallahu faka. Nah, anaknya Nabi Wah ini yang mengucapkan syair apa saja itu tadi, datang ke Rasulullah terus dia mengucapkan itu Fidiyatul Janin, tentang diatnya janin. Apa kata dia? Kaifa nadi man la syariba wala akal. Lam ya, wala akal. Wala soha wala stahal. Wa mithlu dzalika yutal. Dalam riwayat yang lain batal. Lam saja. Kaifa nadi man la syariba wala akal. Gimana kita kok mau membayar denda? Oh maaf, dia ini dari si korban ya. Dari kabilahnya korban. Kabilahnya pelaku pembunuhan terhadap janin tadi. Jadi dua wanita bertengkar. Terus ini luka dan janinnya gugur, keguguran dia. Hanya ngadu ke Rasulullah. Maka ini ada juru bicara dari si wanita yang melakukan pembunuhannya kepada janin tadi. Maka Rasul memutuskan untuk membayar denda berupa satu budak perempuan atau laki. Itu hukumannya dari Rasulullah. Terus dia protes. Si laki-laki ini protes dengan mengatakan itu. Kaifa nadi man la syariba. Bagaimana kita membayar denda kaifa nadi? Wada yadi diatan. Jadi membayar, maksudnya membayar denda. Kaifa nadi man la syariba wala akal. Bagaimana kami harus membayar denda bagi bayi yang belum minum dan belum makan, dia masih berupa janin. La syariba wala akal. Wala soha wala sahal. Dia juga belum berteriak. Sama istahala itu berteriak. Cuma istahala itu lebih kepada teriakan dari anak yang baru lahir. Istahala asalnya begitu. Cuma kan untuk sajak kan disukun. Kaifa nadi man la syariba wala akal wala soha wala istahal. Istahalla yastahilu istihlalan. Artinya suara dari bayi yang baru lahir. Kaifa nadi, bagaimana kita membayar denda man la syariba wala akal, bayi yang belum minum dan belum makan, wala soha wala sahal, dia belum bisa teriak, belum bisa, sama juga Israel ini belum bisa teriak. Wa mithlu dzalika yutallu, dan yang semisal itu yutal, harusnya digugurkan dendanya, digugurkan darahnya, maksudnya digugurkan darahnya, tidak pantas untuk dituntut karena dia masih berupa janin. Maka apa komentar Kanjeng Nabi SAW ketika mendengar ucapan saja itu? Faqala SAW, asajun kasajail a'rab. Apa kau mengucap saja seperti sajanya orang Arab, orang Badui? Karena orang Badui itu memang terkenal ya menggunakan saja itu dalam pengucapan mereka.
Kemudian dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan ini mahadam min ikhwanil kuhan. Oh, ini saudaranya dukun. Karena dukun sering mengucapkan jopo montor, japa mantra. Yang japa mantra itu kadang-kadang berupa saja, berupa saja. Kata Rasul, hadam min ikhwanil kuhan. Ini saudaranya dukun. Di riwayat yang lain begitu. Ada sajanya. Itu diriwayatkan di Bukhari, diriwayatkan juga di Muslim, diriwayatkan juga di Tirmidzi. Atau demikian lain, kasajul jahiliyah, kahanatiyah. Apakah seperti saja jahiliyah kamu ucapkan atau saja tentang kalimat perdukunan? Inabi sobi ghurratan. Sesungguhnya dalam anak kecil itu kata Rasul ada ghurrah, ada dada berupa ghurrah. Ghurrah yakni abdan au amatan. Ghurrah itu berarti budak, baik laki atau perempuan. Dan kalian belum mengatakan saja atau anta, apakah tukang saja? Dari rojasil Arab, kata Rasul, tinggalkan saya daripada rojasnya orang Arab, orang Badui. Yang beliau tidak menyukai itu. Ya, kalau haram sih tidak. Kemudian itu riwayatnya tuh Imam Rasulullah ibnu Ummu Afif binti Masruh. Itu istrinya Hamal bin Nabi tadi. Itu yang memukul Ummu Afif itu yang memukul seorang budak yang sedang hamil. Ya. Akhirnya sampai ke kuburan. Maka dihukum sama Rasul. Intinya bukan itunya, tapi intinya bagaimana Rasul tidak menyukai saja itu tadi yang diucapkan. Wa mal asyar fataksiru bil mawa'id mazmum. Adapun syair-syair maka memperbanyak syair-syair dalam mau'izah itu tercela. Allah alam, kemudian Allah mencela tentang wasyu'ara yatabul mughawun dan seterusnya. Nanti panjang ini pembahasannya syair tentang Rasulullah juga bagaimana beliau tidak pernah bersyair dan Allah tidak mengajarkan beliau untuk bersyair. Wa ma'alamna syi'ra wa ma yanbaghi dan seterusnya itu masih ada pembahasan nanti. Bismillah. Wa alam bisawab. Al-Fatihah.